Oke guys, kembali lagi kita ya bersama Cari Cuan. Nah, kita update dulu ya untuk pergerakan market kali ini. Bitcoin saat ini, saat video ini dibuat ya, ini udah di area 109 ribuan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan untuk kinerja daripada altcoin, ini cukup bagus karena udah pada mengalami kenaikan. Nah, jika teman-teman semua udah merasa dapat, lumayan nih ya, kita udah profit nih ya, silakan kalian ambil dulu sedikit-sedikit ya, jangan diambil 100% tapi ambil dulu sedikit-sedikit, mau ambil di 20% dulu, 30% atau 50% boleh banget ya. Jadi nanti kan Bitcoin sama kawan-kawan itu kan pergerakannya fluktuatif. Jadi teman-teman wajib tuh kalau memang udah running profit wajib untuk di taking profit ya. Terus kalau kita lihat secara overall di sini memang market dalam kondisi yang cukup bagus, bullish ya. Kita lihat juga dari sektornya meme coin. Sebelum kita lanjut ke informasi yang lebih detailnya lagi, kita lihat dari informasi daripada si meme coin. Untuk meme coin sendiri dia rata-rata naik. Bong ini yang masih koreksi, tapi dia dalam seminggu terakhir Bong ini naik sekitar 36%. Nah, kalau kita lihat, kita persentasekan secara overallnya, keseluruhannya, ini sih sebenarnya 99% dalam kondisi yang cukup bagus ya. Cukup bagus, Miu, Turbo ini pada naik juga, Popcat naik ya. Terus di sini ada juga Mok ini juga naik 8% lumayan. Jadi buat komunitas meme coin yang memang kalian kalau udah mulai dapat profit dari meme coin silahkan diambil. Nah, di sini kita akan membahas perihal Picoin karena teman-teman minta dibahaskan Picoin ya. Untuk Picoin sendiri ya kali ini dia juga naik ya, recover sekitar 1,42%. Dia naik ya, dia recover sekitar 1,42%-an. Nah, oke kita coba lihat ya untuk Picoin sendiri. Di sini kan harganya cenderung di area 4643 naik 1%-an. Kenapa Pi Network ini selalu turun? Karena memang ada beberapa poin yang teman-teman harus tahu ya, kenapa Pi Network ini turun. Nah, secara teknikal ya kita akan bahas tentang teknikalnya juga, tapi sebelum kita membahas teknikalnya, kalian perlu tahu yang ini, Bro. Oke, mengapa Pay Network itu turun? Ya, jadi bagaimana nih cara untuk mengatasi biar Pay Network itu nggak terpuruk, biar Pay Network itu biar apa ya bisa bangkit lagi, recover lagi, naik lagi, hype-nya tinggi lagi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh komunitas apa timnya. Yang pertama yaitu tentang transparansi dan kepemimpinan yang kuat. Jadi tim daripada Picoin itu kan memang belum 100% transparansi ya terhadap komunitasnya. Kadang kita memberikan ide, menanyakan sesuatu, kadang kan nggak apa ya, nggak direspon juga. Makanya di sini diperlukan yang namanya transparansi kepemimpinan agar komunitas daripada Pi Network itu nggak pada kabur. Ya, kalau komunitasnya nggak pada kabur, otomatis di sini harganya bisa naik. Yang kedua, itu adalah peningkatan akses KYC dan penggunaan DeFi. Nah, kita ketahui bersama-sama teman-teman, untuk proses KYC sampai saat ini kan belum clear, belum kelar-kelar juga untuk sistem KYC-nya. Makanya di sini cenderung banyak yang speak up ya untuk ayolah untuk KYC itu segera diperbaiki lah ya. Kita udah KYC, lolos KYC tapi masih nunggu gitu. Jadi memang benar ya peningkatan akses KYC itu harus dibenerin dulu. Di situ nanti akan menimbulkan hype baru ya untuk si Picoin dan penggunaan DeFi-nya tentunya ya. Nah, itu adalah beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui kenapa Pi Network itu biar bisa naik lagi. Ya, salah satunya adalah transparansi, yang kedua adalah mekanisme peningkatan KYC, tentunya yang ketiga itu ada pelistingan kembali. Itu ya, bisa membawa hype daripada Pi Network kembali. Nah, di sini kita bahas dari segi chartnya. Untuk chart Pi Network sendiri, ya kita mengharapkan nih, ya kita bukan hanya mengharapkan, tapi kita berharap Pi Network itu nggak ngejebol di area ini. Oke? Nah, sorry kita turunkan dulu sedikit ya. Nah, di sini ya, kalau Pi Network itu nggak ngejebol area sini, prospek daripada Pi Network sebenarnya itu bagus. Ya, prospeknya bagus. Di sini ya bro, kita perbesar dulu biar teman-teman bisa melihat juga ya. Nah, ini.
Jadi di sini ini adalah area support. Ada dua area support. Ini support pertama, support kedua. Walaupun hanya shadow. Nah, di sini para analis juga memprediksikan jika nanti Pi Network itu bisa bertahan di area support ini, akan terbentuk yang namanya triple bottom. Bottom pertama di sini, bottom kedua di sini, dan bottom ketiga ini nanti kalau dia memang koreksi sampai sini. Makanya di sini area entry terbaik untuk Pi Network adalah di kepala 40. Itu adalah area untuk melakukan pembelian daripada Pi Network yang paling strategis di area tersebut, di area 40 ya. Terus kalau kita lihat secara garis besarnya, Pi Network ini sebenarnya memiliki basis komunitas yang kuat. Pi Network itu memiliki basis komunitas yang kuat. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk Pi Network itu masih bagus. Ya, meskipun kinerjanya belum begitu bagus, tapi melihat dari antusias dari para komunitas, ini cukup patut kita beri apresiasi. Kita turunkan time frame-nya ke 4 jam. Ya, ini udah di time frame 4 jam ya. Terus kita lihat untuk garis Fibonacci retracement. Jadi, kalau dalam time frame 4 jam di sini, kemungkinan Pi Network untuk breakout itu ada. Itu yang pertama di zona ini, Bro. Di area 20,236 ya. Itu di kisaran harga 0,49 atau di kepala 5 pas gitu ya. Ini area pertama, area kedua pas banget di sini dan area golden ratio itu berada di area resistennya sini ya. Di sini, Bro. Ini akan menjadi area TP terbaik sebenarnya ya. Kalau kalian bisa dapat harga murahnya mungkin di harga saat ini ya. Area TP pertama itu tentunya di kepala 5, kedua itu di kepala 53 ya bro ya, atau 52 itu area TP kedua. TP ketiga bisa ambil di golden ratio. TP ketiganya bisa ambil di golden ratio itu di kisaran harga 0,58 ya, 0,58 itu golden rasionya. Cuman nanti gini ya, kalau semisal Pi Network ini apa ya, dia masih kuat untuk turun gitu ya, maka kita juga perlu antisipasi ya, kita juga perlu antisipasi agar Pi Network itu turunnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dalam gitu bro ya. Cuman kan kita perlu antisipasi, bentar ya kita paskan dulu di sini. Areanya ini bro, ini cukup jauh ya sebenarnya, yaitu di kepala berapa ini? Di kepala 33. Ya, ini di area 1618 di kepala 33. Nanti ya, semisal nih Pi Network ini masih kuat untuk, sorry, kita turunkan dulu di sini ya. Nah, oke. Semisal nanti Pi Network itu price-nya nggak kuat nih, menahan harganya di kisaran harga kepala 40, maka prospek daripada Picoin itu akan koreksi sampai di area 33. Makanya di sini yang perlu dilakukan tim core-nya atau tim Pi Network untuk menjaga harganya biar nggak turun, itu ya tentunya tadi bro. Yang pertama, transparansi harus diperbaiki lagi. Yang kedua ya, pelistingan di dalam centrally exchange. Yang ketiga ya, memperbaiki sistem KYC. Itu bro, itu akan membawa native bullish bagi si Pi Network. Kalau ditanya apakah saya masih ngehold? Masih. Saya masih ngehold dan saya masih optimis Pi Network bisa grow up di area $1 kembali. Cuman waktunya yang kita belum tahu. Karena kalau Pi Network itu masih terus seperti ini, dia nggak ada speak up tentang transparansi, nggak ada speak up tentang perbaikan KYC, ya mungkin harganya akan cenderung agak lama dia untuk kembali ke ranah $1. Tapi nanti kalau memang dia ada transparansi yang jauh lebih baik lagi dan speak up, memperbaiki tentang KYC, ditambah pelistingan plus market bull run, otomatis harga $1 itu nggak akan lama juga gitu ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang masih hold Pi Network, tahan dulu aja. Kalau menurut saya pribadi di hold dulu aja. Tapi kalau kalian memang mau cut loss ya nggak apa-apa bro. Tapi cut lossnya jangan 100%. 80 atau 90% aja ya. Sisakan siapa tahu dia bisa breakout dalam waktu dekatnya. Oke, jadi itu dulu ya bro ya. Apakah kalian masih mau hold Pi Network atau enggak? Itu tergantung teman-teman. Kalau saya masih hold, karena saya masih optimis Pi Network bisa kembali recover. Selain dari itu kita juga memanfaatkan untuk naik turunnya daripada si Pi Network ini. Makanya nanti kalau dia naik sampai area yang kita bahas di awal tadi, langsung aja bro, nikmatin untuk TP ya. TP-nya berapa? Bisa 50, bisa 30 ya, atau 60%. Terserah teman-teman mau TP di berapa. Yang penting jangan 100%. Jadi ini dulu ya tentang Pi Network. Dan next, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.